Orang seringkali berharap manusia bisa setia. Kita menantikan orang yang mengasihi kita itu selalu setia kepada kita. Tetapi pada dasarnya dan hakikatnya manusia sulit untuk bisa setia. Karena sebagaimana kitab suci katakan bahwa kesetiaan manusia itu sungguh begitu terbatas. Sedangkan kesetiaan Tuhan tidak ada batasnya. Tidak dapat lalu kemudian Tuhan hari ini setia dan besok tidak setia. Hari ini mengasihi lalu besok berhenti mengasihi. Kesetiaan Tuhan sudah teruji dan terbukti sejak menciptakan, lalu walaupun manusia jatuh dalam dosa, tetap Tuhan setia memelihara manusia. Bahkan untuk mengatasi dosa manusia, Tuhan bahkan rela berjuang untuk menebus manusia dari dosa. Karena itu betapa pentingnya kita bersandar kepada kesetiaan Tuhan yang justru paling utama di dalam hidup kita. Dan bukan utama saja, kesetiaan itu justru dapat diandalkan sebagai sumber penghiburan kita saat kita mengalami ketidaksetiaan di dunia ini. Saat kita mengalami orang yang kita harapkan selalu bersama dengan kita, tetapi ternyata dia harus pergi meninggalkan kita lebih dahulu, dan kita ditinggalkan, kita merasa berduka. Tapi kesetiaan Tuhan selalu ada bersama dengan kita dan jadi penghiburan kita. Berilah diri dihiburkan oleh kasih setia Tuhan. Saya Nikolas Kurniawan kembali menyapa di dalam Sabda Tuhan. Hari ini dari dua bagian Mazmur. Pertama Mazmur 42 ayat 9. Tuhan memerintahkan kasih setianya pada siang hari, dan pada malam hari aku menyanyikan nyanyian, suatu doa kepada Allah kehidupanku. Lalu Mazmur 119 ayat 76. Biarlah kiranya kasih setiamu menjadi penghiburanku, sesuai dengan janji yang kau ucapkan kepada hamba-Mu. Dua mazmur yang merupakan cuplikan dari mazmur-mazmur yang mengagungkan Tuhan. Pertama, Tuhan yang selalu ada dekat, kesetiaan yang melebihi kehidupan. Dan yang satu lagi mazmur yang bicara tentang kesetiaan Tuhan yang dinyatakan lewat janji dan sabdanya yang senantiasa diucapkan kepada manusia ciptaannya, terkhusus kepada hamba-hambanya yang mau bersandar dan percaya kepada Tuhan. Kedua mazmur ini memang berbeda latar belakang, tetapi keduanya berbicara tentang kasih setia Tuhan. Yang pertama di dalam ayat 9 Mazmur 42 memberitahukan bahwa kasih setia Tuhan itu diinstruksikan oleh Tuhan. Kasih setia bicara soal instruksi dari Tuhan, diperintahkan untuk selalu ada menghampiri hidup manusia. Dan bahkan itu yang menyebabkan manusia bisa mengalami sukacita, syukur, terhibur sepanjang hidup. Karena instruksi untuk kasih setia Tuhan itu memerintah hidup kita, memimpin hidup kita, dan menyertai hidup kita. Itu yang memberikan kepada kita kekuatan untuk bertahan di dalam kehidupan. Karena Allah yang setia itu adalah Allah kehidupan. Bukan Allah yang mati, tapi Allah yang hidup senantiasa dan tak pernah dapat mati. Dan lalu yang kedua, bicara kasih setia Tuhan, Mazmur 119. Bukan sekedar bicara kasih setia itu merupakan sebuah ungkapan cinta Tuhan kepada manusia. Tetapi di dalam kandungan kata hesed atau kasih setia Tuhan itu ada tadi instruksi, sekarang ini adalah interaksi. Saat Tuhan menunjukkan kasih setianya kepada manusia, Dia ingin membangun sebuah interaksi, hubungan yang berkaitan, hubungan yang dekat, hubungan yang saling berbicara, ngobrol, dan jadi sebuah hubungan yang saling menguatkan. Ini yang justru kita butuhkan. Ada tegur sapa, Tuhan menyapa kita lewat sabdanya, dan kita menyapa Dia lewat doa kita. Dan inilah yang dimaksudkan di Mazmur 119 saat berbicara tentang janji-janji Tuhan atau Taurat Tuhan atau firman dan perintah Tuhan.
Inilah yang menjadi sumber penghiburan kita lewat kasih setia Tuhan. Saat Tuhan menyapa kita, Dia mau berinteraksi dengan kita. Itu janji yang Dia ucapkan kepada kita hamba-hambanya. Dan itu juga yang menjadi bukti kasih setianya. Bukti Dia setia adalah Dia masih mau menyapa, masih mau berinteraksi dengan kita. Dan inilah jelas dan tegas sebagai penghiburan kita. Bukankah penghiburan kita tidak bisa hanya sekedar mendengar musik atau mencari waktu sendiri untuk menyepi dan menepi dari keramaian, tapi penghiburan sejati justru kita temukan di dalam sebuah interaksi, hubungan yang makin dekat dengan Tuhan dan hubungan yang makin dekat dengan orang-orang yang kita kasihi dan yang mengasihi kita. Ini penghiburan yang luar biasa. Penghiburan yang bukan karena menepi dan menyepi, tapi penghiburan yang membangun interaksi dan relasi yang menciptakan sebuah kesukacitaan, memberikan kepada kita hati yang penuh dengan syukur. Pesan hari ini lewat firman Tuhan mau memberitahukan kepada kita agar kita bisa mengalami terus-menerus penghiburan dari kasih setia Tuhan dengan catatan kita mau memberi hati kita rela diperintah dan dipenuhi kasih setia Tuhan yang diinstruksikan oleh Tuhan dan yang mau membangun interaksi dengan kita antara Tuhan dengan kita. Inilah yang menyebabkan hidup. Kalau hati kita diperintah dan dipenuhi kasih setia Tuhan, maka hidup senantiasa terhibur dan bersyukur itu tidak pernah undur. Selalu ada saja bahan yang membuat kita bersyukur karena semua yang kita alami, semua yang kita dapatkan, semua yang kita butuhkan, semua yang berupa pemberian-pemberian yang sebenarnya tidak ada yang tidak berasal dari Tuhan, itu membangkitkan penghiburan di hati dan kebersyukuran tanpa undur. Mari beri hatimu rela diperintah dan dipenuhi kasih setia Tuhan, agar senantiasa hidup kita penuh dengan penghiburan dari Tuhan yang tak pernah undur dan kebersyukuran kepada Tuhan yang tak pernah habis-habisnya kita lantunkan. Selamat dihiburkan oleh kasih setia Tuhan. Yang hari ini sedang berduka, sandari lagi kasih setia Tuhan. Yang hari ini sedang mengalami kesepian, sandari lagi kasih setia Tuhan. Yang hari ini sedang mengalami kegagalan, sandari lagi kasih setia Tuhan. Dia pelihara hidup kita senantiasa. Amin.